Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bidekar Pejangon yang dirahmati Allah? Semoga sahabat-sahabat semuanya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dijaga supaya terbebas dan terhindar dari wabah virus corona ini. Nah, jumpa lagi sahabat Bidekar Pejangon di channel Pendikar Pejangon bersama saya Gunadi Widi Nur Cahyo di edisi khusus, edisi Ramadan yang kedua. Nah, sahabat Pendidikan Pejangon, di episode sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana seharusnya kita melaksanakan ibadah puasa, yaitu kita lakukan dengan sewajarnya, secara wajar, tidak perlu berlebihan. Nah, pada episode ini saya mengajak sahabat-sahabat semuanya untuk bermuhasabah, muhasabah diri, kita mengevaluasi diri. Seberapa ikhlasnya kita melaksanakan ibadah puasa ini. Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa puasa merupakan ibadah yang sangat tinggi privasinya, ya, dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain dari 5 rukun Islam. Sholat yang merupakan paling tinggi privasinya. Kalau sholat, orang bisa tahu kita sholat. Ya. Bayar zakat juga, orang bisa tahu kita membayar zakat. Haji apalagi, banyak orang tahu seseorang itu pergi haji. Bahkan di banyak daerah di Jawa itu besar-besaran. Berangkatnya pun sampai dikawal sama sana keluarganya, bahkan tetangga-tetangganya. Tetapi kalau puasa, walaupun dalam bulan Ramadan seperti ini, semua orang tahu bahwa umat Islam sedang berpuasa, tetapi itu tidak menjamin bahwa orang tahu kita berpuasa atau tidak. Ya, karena apa yang kita lakukan kan orang tidak tahu. Bisa saja ketika masuk ke dalam kamar tanpa sepengetahuan orang lain minum air 1 gelas, tidak ada orang yang tahu. Bahkan keluarga sendiri pun juga bisa saja tidak tahu. Jadi puasa ini merupakan ibadah yang privasinya tinggi, hanya kita sama Allah saja yang tahu. Nah, seperti itu sahabat Pendikar Pejangon, saya mengajak sahabat untuk mari kita menjaga supaya puasa kita itu tetap privat, tetap mempunyai kerahasiaan yang tinggi, sehingga tidak perlu kita suarakan, tidak perlu kita perlihatkan bahwa kita berpuasa. Karena di era sekarang ini orang akan sangat mudah untuk memperlihatkan kepada orang lain, ya, bagaimana yang banyak kita lihat di medsos, sedang umroh, sedang haji saja selfie, ya, selfie di depan Ka'bah, kemudian diunggah, dikirim di medsos. Nah, ini sehingga dikhawatirkan akan mengurangi keikhlasan dalam beribadah. Nah, sekarang tidak hanya sholat, tidak hanya haji, tidak hanya umrah yang bisa di selfie, puasa pun bisa di selfie. Apanya yang di selfie? Hidangan makanan, foto hidangan makan yang dimasak, kemudian dipasang status, terus menunggu maghrib dan seterusnya. Nah, macam-macam cara di medsos yang dilakukan orang. Nah, ini
walaupun mungkin ada sebagian yang sifatnya bercanda, tetapi ini akan mengurangi kerahasiaan kita berpuasa. Jadi mari kita jaga supaya puasa kita tetap rahasia, tetap kita saja yang tahu dan Allah saja yang tahu. Nah sahabat, saya pernah membaca sebuah ya bukan artikel tetapi tulisan di sebuah media sosial, di mana dia membandingkan antara puasanya umat agama lain dengan umat Islam. Dan saya nggak tahu penulisnya ini beragama apa, saya tidak tahu. Ya, saya tidak mau suzon ya. Nah, memang isi dari tulisan ini sebetulnya tidak terlalu perlu kita risaukan, tetapi ini perlu kita jadikan renungan untuk lebih meningkatkan ibadah kita. Nah, di sini dia menuliskan di kalimat pertamanya, kaum muslim dan umat agama lain sama-sama berpuasa, namun dengan tujuan yang berbeda. Nah, ini kalimat yang pertama. Nah, saya menggarisbawahi kata-kata tujuan yang berbeda itu. Nah, kemudian di baris-baris berikutnya dia menjelaskan atau menunjukkan apa tujuan berpuasa di agama yang dia anut tersebut. Seolah-olah dia menunjukkan bahwa puasanya umat agamanya ini dengan Islam itu beda, seperti di kalimat pertama tadi. Nah, lalu apa tujuan berpuasa dari umat agama yang dia maksudkan tersebut? Ada beberapa poin. Yang pertama adalah menyatakan kepuasan kepada Tuhan. Itu alasan yang pertama. Berarti kalau puasa umat Islam, karena dia katakan berbeda, berarti kalau orang Islam berpuasa bukan untuk menyatakan kepuasan kepada Tuhan. Kepuasan kepada Tuhan itu kalau istilah kita ya bersyukur. Yang kedua, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, padahal umat Islam pun juga berpuasa juga dalam rangka kita bersyukur kepada Allah dan untuk merendahkan diri kita. Yang ketiga, memohon pertolongan kepada Tuhan. Kemudian yang keempat, mengikuti kehendak Tuhan atau kehendak Allah. Yang kelima, bertobat, tujuannya untuk bertobat. Dan yang terakhir, untuk menyembah tanpa gangguan. Nah, ini yang disebutkan di ayat-ayat di agama tersebut. Nah, sahabat Pendekar Pucahngon, kalau saya mencermati, sebetulnya tidak ada perbedaan sebagaimana yang dia katakan itu. Jadi dari alasan-alasan, dalil-dalil yang dia sebutkan di kitabnya yang dia anut, di agama yang dia anut, ini memang itu yang diajarkan dalam agama Islam, bahwa Islam mengajarkan kita berpuasa untuk bersyukur kepada Allah, kemudian untuk merendahkan diri, untuk meminta pertolongan, untuk mensucikan diri kita, kemudian untuk bertobat, menghapus dosa-dosa kita. Nah, saya tidak melihat adanya perbedaan, bahwa yang ada di kitabnya itu dengan yang ada di dalam Al-Quran sama. Cuma mungkin dasarnya dia mengatakan perbedaan itu adalah dengan melihat fenomena yang terjadi di masyarakat, bahwa dia melihat puasanya orang Islam itu sebagaimana yang dia lihat di masyarakat itu, yang banyak selfie, yang banyak memperlihatkan diri, apalagi ada tradisi buka bersama rame-rame. Ini seolah-olah orang Islam itu memperlihatkan ibadahnya ini. Nah, jadi inilah yang perlu kita evaluasi diri kita,
supaya puasa kita itu tidak kita perlihatkan, tidak kita expose, kita tetap jaga puasa kita supaya tetap private, tetap rahasia, hanya kita sama Allah saja yang tahu. Ya paling keluarga kita saja juga belum tentu tahu bahwa kita puasa atau enggak. Bisa saja sembunyi-sembunyi ada yang minum, ya. Keluarga kita nggak tahu, tapi Allah kan tahu. Hanya Allah yang tahu bahwa kita puasa atau tidak. Nah, demikian sahabat pembahasan kita di episode kedua edisi Ramadan ini. Setelah yang pertama kita belajar bahwa puasa itu kita laksanakan sewajarnya, tidak perlu berlebihan. Dan selanjutnya yang kedua adalah mari kita amalkan, mari kita jalankan puasa ini dengan tetap menjaga kerahasiaan, biar Allah saja yang tahu, orang lain tidak perlu tahu, sehingga keikhlasannya tetap terjaga. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan terutama bagi diri saya sendiri supaya bisa saya amalkan, dan mudah-mudahan sahabat pendidikan bertahan semuanya juga bisa menjaga keikhlasan puasa ini sehingga ibadah kita terima sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat, insyaallah kita sambung lagi di episode yang akan datang di edisi khusus Ramadan. Terima kasih atas kesediaannya mengikuti channel Pendidikan Pecahan. Mudah-mudahan channel ini bisa saya teruskan, bisa terus saya jaga dan memberikan manfaat bagi sahabat-sahabat semua. Insyaallah kita jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya akhiri episode ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pendidikan Pecahangon yang dirahmati Allah? Jumpa lagi bersama saya di channel Pendidikan Pecahangon. Salah toh. Sahabat Pendidikan Pecahangon, di episode sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana puasa lupa kan ya. Kemudian zakat juga orang bisa tahu, yang kita kasih zakat pasti tahu kita berzakat. Salah. Nah, yang perlu kita cermati adalah ini ulang. Insyaallah kita jumpa di kesempatan yang akan datang. Terima kasih.